Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan aku Erna di sini. Oke guys, sekarang ini kan lagi viral ya guys ya tentang cerita cerita kalau Bung Karno itu katanya masih hidup ya guys ya. Tapi sih aku nggak mau membahas tentang itu karena sudah banyak youtuber lainnya membahas tentang itu ya guys ya. Aku hanya ingin membahas yang ringan-ringan aja guys ya, yaitu tentang percintaannya zaman mudanya Bung Karno dengan para noni-noni Belanda. Oke, langsung kita ke TKP. Dulu ya saat Presiden Soekarno masih muda ya, sekitar umur 14 tahunan sampai 18 tahun itu, Presiden Soekarno memiliki beberapa kekasih cewek Belanda ya guys ya. Iya, siapa sih yang nggak mau menolak dideketin sama Bung Karno gitu, karena kan Bung Karno itu kan orangnya pintar, ganteng gitu ya guys ya. Pasti kan walaupun cewek-cewek Belanda juga pasti menerima cintanya Bung Karno ya guys ya, karena kepintarannya itu dan juga ketampanannya ya guys ya. Oke, ini aku mencari bahannya itu dari Google ya guys ya. Dari Google, dari berita-berita lainnya ya guys ya, bukan dari diriku sendiri, pendapatku atau dari halu-halunya aku ini gitu ya guys ya, bukan dari halu-halunya aku, tapi aku dapatnya dari Google dan berita-berita lainnya ya guys ya. Pernah kakak kandung Bung Karno itu yang bernama Bapak Wardoyo menceritakan perlakuan adiknya di dalam buku yang berjudul Bung Karno Masa Muda. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Yayasan Antar Kota Jakarta pada tahun 1978. Jadi kakaknya Bung Karno ini diwawancarai guys ya. Tanya di dalam buku itu Bapak Wardoyo menceritakan gadis Belanda yang pertama kali dipacari Soekarno itu adalah cewek Belanda yang bernama Rika Melhuisen, dan gadis itulah yang pertama kali dicium sama Pak Soekarno. Dan mereka itu dekat saat Bung Karno masih berumur 14 tahun guys. Kata kakaknya Bung Karno ya guys ya di dalam buku Bung Karno, dalam buku yang judulnya Bung Karno Masa Muda. Jadi kata Bapak Wardoyo ya guys di dalam buku, awalnya sih Bung Karno mendekati Rika hanya untuk dianggap memiliki kelas yang sama guys dengan para pemuda Belanda. Tapi guys, ternyata Pak Karno itu benar-benar jatuh cinta sama Rika guys. Dan karena kalau sekarang sih kita bilangnya bucin ya guys ya. Saat Bung Karno suka sama Rika ini, Bung Karno ini rela membawa buku-buku milik noni Belanda itu ya guys ya, yang itu Rika. Bung Karno juga rela memutar balik jalannya ya guys ya, untuk bertemu dengan gadis pujaannya itu di rumahnya guys. Bung Karno dan Rika Melhuisen itu sudah pacaran guys ya, bisa dibilang cinta monyet lah guys ya. Tapi Bung Karno itu takut kepada ayahnya, takutnya karena diketahui bahwa Bung Karno itu menjalin kasih dengan gadis Belanda guys, karena kan bapaknya Bung Karno itu tidak menyukai orang Belanda saat itu ya guys ya. Kalau sekarang tuh backstreet lah guys, lewat jalan belakang hubungannya gitu guys. Tapi guys, ternyata tiba-tiba suatu hari
tak disangka-sangka dan tak dinyana-nyana guys. Bung Karno itu kan lagi boncengan lah sama Rika, dan nggak sengaja Bung Karno menabrak seorang pesepeda lainnya guys. Nah pas menabrak kan pasti mereka bertemu ya, Bung Karno dengan pesepeda lainnya, dan ternyata guys, ternyata yang ditabrak itu adalah ayahnya Bung Karno, yaitu Raden Sukemi Sostrodihardjo guys. Kaget dong pastinya Bung Karno ya guys ya, karena nggak nyangka bakalan akhirnya diketahui hubungannya dengan gadis Belanda. Deg-degan kan guys ya, pastilah deg-degan guys. Wah, gua kalau anak sekarang tuh ngomong, waduh gua pasti diomelin nih sama bapak gue gitu kan ya guys ya, karena ternyata guys bapaknya Bung Karno itu kalau marah sama anaknya itu tak terkecuali Bung Karno ya guys ya, itu kalau marah itu suka memukul pakai rotan guys. Jadi Bung Karno itu takut dipukul pakai rotan ternyata guys. Tapi saat udah sampai di rumah guys, apa yang dipikirkan sama Bung Karno itu ternyata salah guys, karena ternyata bapaknya itu menyetujui hubungan Bung Karno dengan Rika saat itu ya guys ya. Karena menurut bapaknya Bung Karno itu kalau Bung Karno dekat dengan gadis Belanda itu bisa membuat bahasa Belandanya Bung Karno itu menjadi bagus guys gitu. Jadi ya bisa dibilang dikasih lampu hijau lah gitu guys sama bapaknya Bung Karno. Akhirnya kan guys, setelah mendapatkan lampu hijau ya, kalian kan tahu sendiri kalau Bung Karno itu katanya playboy ya guys ya. Jadi karena mendapatkan lampu hijau itu, Bung Karno banyak memacari gadis-gadis Belanda lainnya guys. Seperti nama gadis-gadis Belandanya ini namanya itu antara lain Paulina Gobi, Laura, dan Min Hazel. Nah, di Min Hazel inilah Bung Karno benar-benar selain sama Rika, Bung Karno itu benar-benar mencintai Min Hazel guys. Sampai Bung Karno itu siap berkorban, siap mati untuk Min Hazel guys. Berhubungan dengan Min Hazel itu, Pak Karno baru berusia 18 tahun guys. Saat itu Bung Karno ya bucin lagi ya guys sama Min Hazel ini, dan bertekad untuk melamarnya. Tapi guys ternyata pas Soekarno bertemu dengan keluarganya Min Hazel, khususnya bapaknya guys ya, apa yang mungkin Bung Karno mengharapkan diterima ya guys ya, lamarannya kepada keluarganya Min Hazel gitu guys. Tapi guys ternyata apa yang diharapkan sama Bung Karno itu nggak tepat guys gitu, malah beda dengan yang diharapkan, karena bapaknya Min Hazel itu, yaitu Pak Hazel ya, Pak Hazel itu berkata kasar kepada Pak Karno saat itu ya guys. Pak Min Hazel itu ngomongnya, kamu ini inlander katanya gitu, berani-beraninya mendekati anak saya katanya gitu ya, kayak di film-film si Pitung lah guys ya. Orang-orang Belandanya kan saat itu ya guys, saat itu tuh merasa bangsa Indonesia itu kan di bawahnya ya guys ya. Tapi kan sekarang sudah banyak perkawinan Belanda dengan orang Indonesia guys ya, udah deket banget. Dan setahu aku tuh di Belanda itu saat ini ya guys ya, saat ini ada jalan yang banyak ditempati oleh orang-orang Indonesia yang tinggal di Belanda guys. Ini kan cerita zaman dulu sebelum
kemerdekaan ya guys ya. Jangan Nyamin Hassel itu membuat Bung Karno merasa terhina. Ya iyalah pasti terhina ya guys ya, merasa terhina, malu, dan juga marah ya guys. Dan inilah salah satu hal yang akan terus diingat sama Bung Karno dan memacu dirinya untuk membawa rakyat Indonesia agar bisa dipandang sejajar dengan bangsa dimanapun di dunia ya guys ya. Akhirnya waktu berjalan ya guys ya, waktu berjalan dan membuat Bung Karno itu melupakan cintanya kepada Min Hassel dan langsung loncat ya guys, langsung jumping gitu ya. Sekitar 23 tahun kemudian setelah kejadian bapaknya Min Hassel itu menolak lamarannya Bung Karno. 23 tahun kemudian ya, sekitar tahun 1942, berarti kan 3 tahun sebelum kemerdekaan ya guys ya. Bung Karno itu lagi jalan-jalan di Jakarta guys. Tiba-tiba tuh Bung Karno ditegur sama wanita Belanda yang saat itu sudah tua ya guys ya, karena kan udah 23 tahun kemudian ya kan. Nah wanita Belanda itu saat melihat Bung Karno itu ketawa-ketawa guys, maksudnya ketawa-tawa terus lalu berkata dianya, cewek Belanda ini, dia ngomong sama Bung Karno begini, kamu dapat nggak menebak saya ini siapa gitu kan. Tapi karena Bung Karno sudah lupa, karena Bung Karno udah lama nggak bertemu dengan Min Hassel ya guys ya. Jadi Bung Karno tidak mengenali Min Hassel saat itu ya, saat ketemu di Jakarta itu ya guys. Nah akhirnya Min Hassel akhirnya memperkenalkan dirinya itu bahwa ini aku Min Hassel gitu. Nah saat itulah Pak Karno tuh kaget gitu, karena ini Min Hassel gitu kan. Dulu pas bertemu pertama kali kamu cantik, kata gitu dalam hatinya Bung Karno gitu ya guys ya. Ya tapi kan waktu dulu kan masih muda ya guys ya, dan sekarang saat 23 tahun kemudian kan pasti Bung Karno dan Min Hassel mungkin sudah tua ya, karena di sini dikatakan Min Hassel saat ketemu dengan Bung Karno itu sudah tua ya guys ya. Jadinya kan nggak pernah ketemu lagi dengan Min Hassel, jadi lupa gitu Bung Karnonya. Akhirnya Bung Karno bersalaman dengan Min Hassel dan lalu jalan gitu aja guys gitu. Mungkin karena kalau menurut aku ya guys, kenapa Bung Karno berbuat seperti itu, yaitu bersalaman dan langsung jalan aja, mungkin karena masih ada rasa sakit hati ya guys ya, karena ditolak lamarannya kepada keluarga Min Hassel dan juga kata-kata dari bapaknya Min Hassel ya guys ya. Ya kalau ya namanya juga Bung Karno juga manusia ya kan, ada rasa sakit hati lah, sakit hati, tersinggung, marah gitu ya guys ya, sama seperti manusia-manusia yang lain. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan tentang Bung Karno ya. Walaupun aku membahasnya bukan tentang Bung Karno yang sedang viral saat ini ya, tapi menceritakan tentang kisah percintaannya Bung Karno di saat masih muda ya guys ya. Oh ya, aku ini sekali lagi aku ingin menjelaskan berita ini aku dapatkan dari Google ya guys ya, bukan dari karanganku aja ya guys ya, tapi aku mendapatkannya dari Google dan berita-berita yang lainnya. Oke guys, sampai di sini dulu. Dan oh ya, kalau kalian ada masukan, ada koreksi untuk videoku ini atau videoku yang lainnya, silahkan ya guys ya.
di komen di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah mengklik videoku ini dan menyempatkan diri untuk menonton videoku ini. Dan aku juga selalu meminta supportnya untuk subscribe, like, komen, dan share ya guys ya. Dan juga kalau misalnya kalian mau memberikan masukan atau koreksi-koreksi untuk videoku yang ini, yang sekarang, atau videoku yang sebelumnya gitu, silakan di komen ya guys ya. Silakan memberi masukan dan sarannya atau koreksinya. Aku sangat berterima kasih kalau kalian mau memberikan komentar-komentar yang sopan ya guys ya. Oke guys, aku ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.